Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Bersama saya guru mata pelajaran IPS. Pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Luas wilayah adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah negara, baik wilayah daratan maupun lautan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi negara tersebut. Luas wilayah berakhir pada batas wilayah dengan kondisi fisik seperti sungai dan gunung. Batas wilayah ini bisa berupa daratan maupun lautan, serta kesepakatan secara hukum oleh negara-negara dan masyarakat dunia. Adapun yang dimaksud letak wilayah adalah lokasi wilayah itu berada. Posisi wilayah ini dilihat dari realitas atau kenyataan yang ada pada permukaan bumi. Letak wilayah ini bisa dilihat dari 3 aspek, yakni astronomis, geografis, dan geologis. Subjudul. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis semu atau khayal pada permukaan bumi yang biasa ditunjukkan pada peta atau globe. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Garis lintang merupakan garis khayal paralel pada peta atau globe yang sejajar dengan ekuator atau khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Lintang utara atau LU berarti semua posisi atau tempat yang terletak di sebelah utara ekuator, sebaliknya. Lintang selatan atau LS berarti semua posisi atau tempat yang terletak di sebelah selatan ekuator. Jarak antar lintang diukur dengan derajat. Beberapa karakteristik garis lintang adalah melingkari bumi dan membagi bumi menjadi bagian yang sama pada garis ekuator atau lintang 0 derajat. Membagi bumi melintang utara dan lintang selatan, garis lintang paling ujung adalah garis ekuator atau khatulistiwa, yaitu lebih kurang 40.000 km persegi. Indonesia dilewati garis ekuator atau 0 derajat atau garis khatulistiwa yang terletak di antara 0 derajat lintang utara, 23% derajat lintang utara, dan 0 derajat lintang selatan atau 23% derajat lintang selatan. Istilah lain untuk menyebut garis khatulistiwa adalah garis ekuator atau garis ini, yaitu garis lintang 0 derajat. Wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa adalah Pontianak. Garis lintang digunakan sebagai patokan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang disebut iklim matahari. Berdasarkan letak lintang tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, serta banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Garis bujur atau garis meridian adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan dan tegak lurus terhadap garis lintang. Garis meridian pertama atau prima meridian adalah meridian Greenwich. Pada Kongres Meridian Internasional di Washington tahun 1884, disetujui bahwa meridian pertama adalah garis meridian yang melalui Greenwich Observatory London
Dan garis meridian tersebut juga disebut garis meridian pangkat atau garis bujur 0 derajat. Berdasarkan letak bujurnya, wilayah Indonesia berada di antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Beberapa karakteristik garis bujur adalah menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, membagi bumi menjadi dua bagian yang sama pada garis 0 derajat dan 180 derajat menjadi bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Garis 180 derajat BB dan garis 80 derajat BB berimpit di Samudra Pasifik. Garis bujur 0 derajat dengan beberapa pembelokan disebut garis tanggal internasional yang digunakan sebagai awal pedoman pembagian waktu di dunia. Jarak dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia adalah 11 derajat atau 1887 km atau 1 derajat garis lintang di ekuator sama dengan 111 km. Jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia adalah 46 derajat atau 5.106 km. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Aceh yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada di 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat di ujung utara Pulau Sumatera yang berada di 95 derajat BT adalah wilayah Indonesia paling timur di Merauke yang berada di 141 derajat bujur timur. Letak astronomis yang dimiliki Indonesia memberikan pengaruh terhadap keadaan Indonesia. Adapun pengaruh dari letak astronomis sebagai berikut. 1. Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Daerah tropis terletak di antara 0 derajat lintang utara, 23 derajat lintang utara, dan 0 derajat lintang selatan, 23 derajat lintang selatan. Di daerah tropis kita hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada waktu bertiup angin muson barat, sedangkan musim kemarau terjadi ketika bertiup angin muson timur. 2. Memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi sehingga Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan segala potensinya. 3. Pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun atau temperatur rata-rata 27 derajat Celcius. 4. Pada waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berdasarkan letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Setiap daerah waktu selisihnya 15 derajat atau 60 menit atau 1 jam. 1. Waktu Indonesia Timur atau FIT sama dengan GMT tambah 9 jam meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. 2. Waktu Indonesia Tengah atau VITA sama dengan meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. 3. Waktu Indonesia Barat atau VIP sama dengan GMT tambah 7 jam, meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi daerah yang tersebut pada bola bumi dibandingkan posisi daerah lain. Berikut batas-batas geografi wilayah Indonesia. 1. Di sebelah timur perbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 2. Sebelah barat perbatasan dengan Samudra Hindia. 3. Sebelah utara perbatasan dengan Selat Malaka.
Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. 4. Sebelah selatan perbatasan dengan Laut Arafuru, Laut Timur, dan Samudra Hindia. Secara geografi Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan di sebelah barat laut, dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak geologis wilayah Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. 2. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.